Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita bersyukur kalau saat ini kita bersama-sama diajak kembali dalam kesempatan yang baik ini dalam rangka kita menyikapi fenomena COVID-19 Corona yang terjadi di negara ataupun di dunia ini. Tentu Bapak Ibu, kesempatan yang baik ini kita pergunakan dengan baik untuk merenung sejenak. Ketika ketidaksempurnaan adalah penghayatan manusia menghadapi realita dirinya. Ketidaksempurnaan bukanlah tidak sempurnanya manusia, dan bukan pula tidak sempurnanya realita diri manusia. Karena ketidaksempurnaan sempurna berada dalam manusia. Ketidaksempurnaan mewujudkan keyakinan dan identitas manusia. Dan yang menjadikan manusia tidak sempurna adalah kuasa dosa. Itulah yang terjadi atas kondisi fenomena COVID-19 ini. Oleh karenanya Bapak Ibu, sama-sama kita akan dasari dengan firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Untuk itu sebelumnya mari kita bersama berdoa. Betapa kami bersyukur kepadamu ya Tuhan atas kesempatan yang indah ini ketika Tuhan berikan kesempatan untuk merenung sejenak atas fenomena COVID-19 Corona yang terjadi, dan kami ingin serahkan semuanya dalam kuasa dan kasih-Mu. Biarlah apa yang menjadi bagian firman-Mu menjadikan landasan dan kekuatan yang pasti atas kehidupan iman percaya kami kepada Tuhan. Sebab di balik semua peristiwa itu ada rencana yang indah bagi kehendak-Mu, bagi kemuliaan Tuhan dalam kenyataan kehidupan ini. Bapa, berkati firman-Mu, dan biarlah firman-Mu menjadikan tuntunan dan kekuatan bagi kami semua. Inilah doa dan harapan yang kami serahkan kepadamu, hanya di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Selamat kami. Kami sambut firman-Mu. Amin. Kita bersama memperhatikan Lukas pasal 12, Lukas pasal 5 ayat 12 sampai dengan 16. Pada suatu kali Yesus berada dalam sebuah kota. Di situ ada seorang yang penuh kusta. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Yesus melarang orang itu memberitahukannya kepada siapapun juga dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiran persembahan yang seperti yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersebar, dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Akan tapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Bapak Ibu, sejauh itulah firman Tuhan yang bersama-sama boleh kita perhatikan, dan tentu berbahagia kita yang hari ini telah mendengar firman Tuhan, lebih mampu merenungkan dalam kehidupan hari lepas hari. Menarik kita perhatikan di dalam ayat 13. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjawab orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Apa yang boleh kita perhatikan di dalam firman Tuhan tadi tentu menjadi perhatian kita semua. Ketika penyakit yang terjadi pada saat itu, kusta menjadi hal yang menakutkan karena pun melanda, tidak ada obatnya, sehingga orang yang kena sakit kusta biasanya diusingkan. Dan kita bisa membayangkan betapa mereka harus menderita. Mereka tidak hanya menderita secara fisik karena sakit penyakitnya, tetapi secara moral pun mereka juga menderita. Dan tentu Bapak Ibu, lebih menjadi hal yang menyakitkan karena penyakit kusta dianggap sebagai kutukan dari Tuhan. Dan dalam perkembangannya pun kita juga tahu bahwa tidak hanya kusta yang menjadi ketakutan dunia pada masanya, tetapi kita tahu juga barusan yang terjadi di negara dan dunia, yaitu HIV
atau HIV atau AIDS. Dan tentu penyakit ini juga sering menjadi hal yang menakutkan karena obatnya pasti tidak ditemukan dengan tepat. Dan melihat fenomena yang terjadi juga belakangan ini menjadi perhatian kita semua, karena penyakit COVID-19 atau Corona ini juga melanda dunia. Hampir 200 negara kena musibah karena sakit virus ini. Dan tentu juga menjadi perhatian negara kita karena negara kita juga kena imbas dari perkembangan COVID-19 ini. Namun demikian, dalam bacaan tadi kita boleh diberikan kekuatan dan petunjuk bagaimana kita harus menyikapi fenomena yang terjadi saat ini, supaya kita tidak hanya larut dalam kesedihan, keputusasaan karena perkembangan sakit penyakit yang sering tidak kita ketahui apa yang terjadi. Tetapi paling tidak ada hal yang menjadi harapan. Ternyata Tuhan menjawab pergumulan ketika seorang itu menyampaikan harapannya, menyampaikan keinginannya, seperti yang tertera di dalam ayat 12, ketika ada orang yang sedang menderita sakit kusta yang saat itu tidak ada obatnya, yang saat itu dikucilkan, bahkan saat itu juga mereka dianggap sebagai orang yang kena kutukan. Di dalam ayat 12 dikatakan, pada suatu kali Yesus berada dalam sebuah kota itu, di situ ada seorang yang penuh kusta. Karena ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Nah, Bapak Ibu, dari pergumulan ini kita tahu bahwa bagaimana perasaan seorang yang sakit kusta dengan penderitaannya secara fisik ataupun secara mental. Dia berharap pada Tuhan Yesus. Jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Kemudian di dalam ayat 13 dijawab, aku mau, jadilah engkau tahir. Ketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Nah, dari gambaran firman ini Bapak Ibu, satu hal yang mesti harus menjadi harapan, menjadi kepastian atas kehidupan orang beriman, tentu kita tidak hanya larut dalam kesedihan, tetapi kita boleh berserah atas kuasa kehendak Tuhan. Dan kasih Tuhan Yesus sebenarnya diberikan kepada siapapun yang berharap padanya, seperti harapan seorang yang sakit kusta. Dan barangkali saat ini kita juga diperhadapkan dengan kondisi penyakit yang sedang berkembang, yang menjadi ketakutan, yang menjadi keputusasaan, karena pengobatan belum ditemukan untuk kesembuhannya. Tetapi kita senantiasa bertaruh, berharap kepada Tuhan, Sang Penguasa, Sang Pemilik hidup dan kehidupan ini. Sebab karena rencana dan kehendak-Nya itulah yang pasti. Jika Tuhan mau, tidak ada hal yang mustahil bagi kuasa dan karya Tuhan. Oleh karenanya Bapak Ibu, sebagai orang beriman, kita diharapkan tetap berserah kepada Tuhan, tetap berharap supaya Tuhan juga peduli. Sehingga ungkapan di dalam ayat 13 itu, Tuhan tetap bersedia. Seperti ungkapan dalam firman-Nya, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Tentu kita semua juga berharap COVID-19 ini atau Corona ini, kita berharap kiranya bisa segera diselesaikan oleh negara dan bangsa, bahkan oleh dunia, sehingga virus yang menakutkan, yang mematikan itu bukan menjadi momok. Tapi ingat Bapak Ibu, kekuatan dan kemampuan kita sebenarnya sangat terbatas. Tapi biarlah secara iman kita tetap berserah, berharap kepada Tuhan, supaya Tuhan juga memberikan hikmat, sehingga melalui proses laboratorium menemukan penangkal atau obat bagi corona ini. Dan yang jelas fenomena ini boleh berakhir bukan karena kekuatan kita, tetapi karena kuasa dan kasih Tuhan. Aku mau, jadilah engkau tahir. Dan itu semua yang senantiasa kita harapkan, seperti yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Ketika Tuhan bersedia untuk menyelesaikan sakit penyakit, walaupun dengan virus yang tidak jelas kapan berakhir ini, tetapi yang pasti Tuhan punya kuasa. Dan tentu Bapak Ibu, kita tidak bisa mengandalkan
kerja keras kita saja, walaupun itu juga adalah bagian upaya, tetapi kita harus mengandalkan iman. Tentu dalam penyerahan iman itulah ada suatu kepastian, karena Tuhan tidak pernah gagal dalam setiap rencananya. Kiranya Bapak Ibu hal ini boleh menjadikan kekuatan dan penghiburan bagi kita sekalian. Dan untuk itu bersama-sama di akhir renungan ini kami ingin mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk mendukung doa. Dan bersama-sama kita bersatu hati untuk berdoa, kita serahkan segala pergumulan yang ada di dunia ini. Kiranya Tuhan menyempurnakan dan memberkati firman-Nya. Mari Bapak Ibu kita satu hati dalam doa. Kami bersyukur kepada Tuhan ketika Tuhan peduli atas kondisi orang yang sakit kusta, di mana ketika dia harus disisihkan, ketika dia belum menemukan obat pada saat itu. Penyakit itu juga penyakit yang menakutkan. Seperti halnya juga penyakit yang terjadi di dunia yang boleh menjadi bagian ketakutan, yaitu HIV/AIDS. Tentu Tuhan juga bagian ketakutan itu merupakan sesuatu yang menjadikan kegelisahan. Terlebih kegelisahan saat ini yang terjadi atas fenomena corona, atas kondisi dunia juga Indonesia yang menjadi ketakutan, menjadi keputusasaan, di mana virus ini berkembang cukup besar, cukup cepat, bahkan menjadikan banyak orang menjadi korban. Oleh karenanya ya Tuhan, apa yang telah Kau firmankan, biarlah takhir yang Engkau janjikan itu berlaku bagi setiap orang percaya. Engkau juga tetap melindungi dan menyertai kami semua, sehingga dengan penuh harapan, penuh kesetiaan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami semua. Kami berharap kiranya Tuhan juga memberikan hikmat, kebijakan, kemampuan bagi pemimpin negara kami untuk memutus rantai perkembangan penyakit ini, sehingga menjadi bagian dari pengembangan ini boleh berakhir. Tuhan Allah kami yang benar, Allah yang baik, Allah yang Maha Kuasa, dengarkanlah doa kami, harapan kami, yang tentu Tuhan kami tidak mampu apa yang harus kami hadapi. Tetapi biarlah kami tetap memiliki iman, pengharapan, karena ketika Tuhan mau menyelesaikan masalah ini, maka bagi Tuhan tidak ada sesuatu yang mustahil. Itulah sebabnya ialah kami senantiasa berserah kepada Tuhan. Berkati seluruh lapisan warga gereja Kristen Jayawetan, juga seluruh bagian kehidupan di negara dan bangsa ini, juga negara yang saat ini sedang prihatin. Dunia yang sedang ikut prihatin juga menghadapi fenomena yang terjadi saat ini. Bapa, sempurnakan dan berkati. Kepadamu Tuhan, biarlah kami juga boleh ambil bagian untuk peduli, untuk mentaati apa yang menjadi program pemerintah, sehingga kami boleh bersatu padu untuk mendukung kegiatan pemerintah ini, sehingga negara dan bangsa ini boleh terjadi keamanan, kesehatan boleh kami peroleh. Inilah doa dan harapan kami yang jauh dari sempurna. Biarlah Tuhan yang menyempurnakan dan memberkati. Sebab semuanya kami serahkan dan kami pertaruhkan dalam kuasa dan kasih-Mu hanya di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus.